Ye Beishan, Kasim Chow berkata, jika kau serahkan segel kekaisaran, kau masih akan menjadi penjaga kekaisaran tertinggi Chu dan istri serta anakmu akan menikmati kekayaan tak terbatas. Aku, Ye Beishan, tidak akan menjadi pion pemberontak. Pemberontak? Jika engkau tidak berikan segel kekaisaran kepada putra mahkota, lalu siapa yang akan tahu? Kami adalah pemberontak. Pangeran ketiga mewarisi takhta. Ditentukan oleh kaisar. Bagaimana jika aku menolak? Ye Beishan, meskipun teknik pedang pendengaran anginmu terbaik di dunia, lalu apa? Bisakah kau kalahkan kami bertiga? Terus terang, teknikmu tidak istimewa. Jarum hujan bunga pir. Membelah Gunung Hua dengan kekuatan. Tombak naga mengembara. Sabetan pendengaran angin. Semuanya 3 master itu semua kalah dari gerakan pamungkas Tuan Ye, sabetan pendengaran angin. Benar-benar terbaik di dunia. Tuan Ye, kalahkan 3 master dengan 1 sabetan. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, setelah itu, Ye Beishan membawa istri dan anaknya untuk mencari putra mahkota secara diam-diam. Sampai hari ini, dia belum menemukannya. Dan tidak ada yang tahu apakah Ye Beishan hidup atau mati. Sungguh disayangkan. Teknik pedang pendengaran angin akan hilang. Tidak kaget. Tuan Ye pasti akan menemukan putra mahkota. Lalu aku akan pergi mencari Tuan Ye untuk magang di bawahnya. Belajar teknik pedang pendengaran angin. Lihat sabetan pendengaran anginku. Dia bakat bela diri yang menjanjikan. Nah, teknik pedang pendengaran anginmu seperti monyet bermain tongkat. Kau! Xiao Chuan, jangan main-main. Tuan, daging sapimu sudah siap. Ibu, aku sedang berlatih teknik pedangku. Setelah aku kuasai teknik pedang pendengaran angin, Shu Hedang gengnya, dia akan berani minta uang lagi. Untuk menghentikan Tuan Muda Zhou minta uang, sederhana. Bagaimana caranya? Seperti ini. Suruh ibumu bermalam denganku, dan aku akan beritahu. Jangan sentuh ibuku. Nak, kau berani pukul aku? Tuan, tenang. Anak itu tidak mengerti. Aku harap Anda jangan melampiaskan pada anak kecil. Pak Ye, suruh istrimu menginap bersamaku, dan aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tuan, bagaimana kalau ini? Makanan ini saya yang bayar. Tolong berbelas kasih. Anda sangat pengecut. Tidak heran Tuan Muda Zhou suka mengganggu keluargamu. Ya, Tuan, nikmati makanan Anda. Hanya ingin istrimu menginap bersamaku. Lalu aku akan membunuhmu. Nak, kau berani menggunakan pisau padaku. Xiao Chuan, Wanru, tidak apa-apa. Bertarung. Hanya itu? Jadi ini adalah teknik pisau mendengarkan angin Anda. Tidak heran Ye Beishan menghilang. Apa? Dia tahu dia tidak cukup baik, kan? Jangan menghina Tuan Ye. Lalu kenapa Anda tidak mengalahkanku? Xiao Chuan, teknik pisau mendengarkan angin menekankan. Niat pisau dan aura pisau. Anda belum mempelajarinya, jadi Anda tidak bisa mengalahkannya. Lalu apa jika aku tidak bisa mengalahkannya? Apakah Anda ingin ibuku menemaninya? Apakah Anda bahkan seorang pria? Berikan pisau itu padaku. Tidak. Jika Anda terus bertarung, Anda akan terluka. Takut melukai anakmu? Ayo kalau begitu. Kalau tidak, pinjamkan istrimu untuk bermain. Dia tidak akan kehilangan daging apapun. Berikan pisau itu padaku. Berikan padaku. Kalian berkelahi memperebutkan pisau. Aku akan mengambil istrimu. Hati-hati. Oh, Tuan, bagaimana Anda jatuh? Ayo bangun.
Tuan, Anda baik-baik saja? Seperti ini. Apakah aku terlihat baik-baik saja? Aku akan membunuhmu. Tuan, ya, apa yang terjadi pada lengan Anda? Wan Ru, cepat ambil obat untuk tamu. Baik. Aduh, Tuan, kenapa Anda berlutut? Aku tidak layak menerima ini. Bangun, bangun. Pergi dari sini. Nah, ya Beisun, tunggu saja. Pak Ye memang cakap. Pak Ye, keterampilan Anda tidak buruk. Cari kesempatan untuk mengajarkan anakmu punya beberapa keterampilan pisau. Dia memiliki potensi baik. Tuan, kau bercanda? Aku tidak tahu keterampilan pisau apapun. Ayahku, pahlawan hebat. Kau salah. Ayahku hanya sampah. Dia tidak punya keterampilan. Baru saja, itu hanya kucing buta menangkap tikus mati, itu saja. Pemilik toko Ye, Nyonya Ye selamat tinggal. Tuan, hati-hati. Xiao Tuan, kemari. Jika bukan karena intervensi pahlawan tadi, kamu pasti sudah terluka. Berapa kali sudah kukatakan padamu, jangan bertindak impulsif saat terjadi sesuatu. Biarkan ayah yang menanganinya. Bagaimana kau bisa menanganinya? Setiap kali selalu begini. Kau maju minta maaf dan bayar uang. Jika kau benar-benar bisa menanganinya, lain kali Zhou Feng datang minta uang. Beranilah tidak membayar. Xiao Chuan, Hai Tu. Tuan Zhou, Tuan Chu berbeda. Dan Chu dia... Apa yang berbeda? Kurasa kau hanya sampah. Dia hanya mengandalkan ayahnya, yang adalah bupati, kan? Memeras uang dari semua orang. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau dan pahlawan Ye memiliki marga sama, tapi kau begitu pengecut. Kau sama sekali tidak punya tulang punggung. Ya Xiao Chuan kau. Apa? Apakah kau ingin memukulku? Kukatakan padamu, jangan katakan hal seperti itu lagi. Jika Tuan Zhu mendengar, seluruh keluarga kita akan mati. Kulihat kau hanya berani memukul anakmu sendiri. Mengapa kau tidak bisa seperti pahlawan Ye dan pergi memukul Cao Song, pergi memukul Zhou Feng? Kau. Hei, pemilik toko Ye, bagaimana mungkin kau tidak bisa mengendalikan anakmu sendiri? Apakah kau ingin aku membantumu? Apa yang kau lihat? Siapapun yang tidak ingin mati, keluar. Tidak, tidak. Tuan Zhou, aku akan menanganinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang membawamu ke sini hari ini. Tolong tunggu. Tuan Zhou, minumlah teh. Apakah engkau tahu bahwa berkelahi di sini adalah kejahatan serius? Ya, aku tahu. Hanya anak itu berbicara omong kosong karena ketidaktahuan. Di Kabupaten Taoyuan, siapa yang tidak tahu bahwa bersalah atau tidak bersalah? Apakah semua terserah pada Tuan Zhou? Dan ayahmu, Bupati Zhou? Kamu pandai berbicara. Lalu, anggap saja kamu sudah dihukum. Terima kasih Tuan Zhou atas hukumannya. Saya datang kali ini karena ayahku menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Pembayaran pajak sudah waktunya membayar. Tuan Zhou, ini bukankah batas waktunya belum tiba? Bisnis sulit belakangan ini. Selain itu, 300 liang setiap bulan ini terlalu banyak. Bisakah Anda... Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diajak bicara? Tuan Ye, apakah Anda tahu mengapa bisnis penginapan Anda begitu baik? Semua itu karena Anda mengandalkan perhatian Tuan Zhou. Jika tidak, apakah penginapan Anda bisa bertahan sampai sekarang? Ya, semua berkat perhatian Tuan Zhou. Tenang saja, saya akan mengumpulkan uang untuk Anda. Baik, saya akan memberimu kesempatan lagi. Saya memberimu sore ini. Jika malam nanti saya masih tidak melihat uangnya, maka saya harus mengikuti aturan. Kamu akan dilemparkan ke penjara. Anakmu akan ditandatangani menjadi budak. Wanitamu akan dijual ke rumah pelacuran. Jangan berani-berani menyentuh ibuku. Xiao Chuan, Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Ye Beishan, pengawal kekaisaran nomor 1 Chu dengan Wind Listening Slash yang menghancurkan gunung dan sungai? Aku katakan padamu, kalian hanyalah anjing yang dibesarkan oleh keluargaku.
Aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau. Ayahku adalah bupati yang ditunjuk langsung oleh Kasim Chow. Jika Anda ingin hidup, Anda harus membayar uang ini. Apakah Anda mengerti? Malu menjadi seorang Ye. Anakmu mengatakan, kamu sampah, dan dia benar. Ingat ini, jangan lari, atau dimanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu. Ya, Tuan Zhou selamat tinggal. Xiao Chuan. Jangan sentuh aku. Xiao Chuan, apa yang kamu lakukan? Dia adalah ayahmu. Dia bukan ayahku. Ayahku seharusnya seperti Ye Beishan, tak tertandingi, seorang pahlawan yang dihormati. Ali sampah, yang tetap acuh tak acuh ketika orang asing menggertakku, seorang pengecut. Xiao Chuan, diamlah. Ayahmu melakukannya untuk kebaikanmu, untuk kebaikan keluarga kita. Jika dia benar-benar peduli padaku, pada keluarga Nin, dia seharusnya tidak pengecut menghadapi Zhou Feng. Tidak seharusnya gagal membayar pajak dan tidak seharusnya membiarkanmu diganggu. Dia tidak layak menjadi ayahku. Soal uang, aku akan memikirkan cara. Selalu seperti ini. Setiap kali kami mengumpulkan bersama, ibu menjual perhiasannya dan menenun kain pada tengah malam untuk membayar pajak. Pada akhirnya Zhou Feng memperlakukanmu seperti anjing untuk dipermainkan. Mengapa guru yang menghilang? Dia bukan kamu? Xiao Chuan, kamu mau kemana? Aku akan mencari guru Ye. Minta dia mengajariku bela diri. Bunuh Zhou Feng, lindungi ibuku. Xiao Chuan, Tidak apa-apa. Jangan pedulikan dia akan kembali sendiri. Sifat kekanak-kanakan. Adapun kamu, jika kau bertindak tadi, identitasmu akan terbongkar dan kami akan dalam bahaya. maaf Wan Ru. Aku hampir melakukannya, tetapi aku tak bisa menahan diri. Tidak peduli bagaimana mereka membuliku atau menghinaku, aku bisa menerimanya. Tapi aku tidak bisa menerima. Mereka membuli kalian berdua. Tidak apa-apa. Selama kita menemukan putra mahkota, semua penderitaan tidak akan sia-sia. Xiao Chuan akan memahami kesulitanmu. Adapun soal uang, aku punya beberapa perhiasan di sini, ambil dan gadai. Itu mas kawinmu. Tidak bisa digadai. Wan Ru, kalau tidak mari kita pergi. Kami sudah menunggu sangat lama di sini. Akhirnya mendapat petunjuk. Tahan periode ini dan tebus nanti. Petunjuk? Benarkah? Ini adalah cap putra mahkota. Ambil ini, gadai dulu. Wan Ru, belum. Aku punya caraku sendiri. Wan Ru, lihat. Uang ini dimaksudkan untuk pernikahan Xiao Chuan. Tapi di dunia ini mungkin tidak akan digunakan. Tuan Muda Zhou, jika engkau ingin penginapan itu, ambil saja. Mengapa ragu-ragu? Aku ingin melihat pengacau ini berlutut dan menangis sambil memohon padaku. Hanya setelah itu, aku dapat mengambil uang mereka dan menghisap mereka hingga kering tanpa meninggalkan apa-apa. Tidak mungkin. Itu Ye Baekshun. Sudah diperas habis, tidak tersisa apapun. Dia masih punya uang. Tuan Muda, Ye Baekshun mengambil uang kertas untuk ditukar di bank. Dia benar-benar punya uang. Tuan Muda, kamu pintar. Tampaknya kita harus menjual istrinya ke rumah pelacuran. Dengan cara ini paksa dia untuk memberikan semua uangnya. Zhou Feng, jika engkau berani menyentuh ibuku, aku akan membunuhmu. Sudahkah kamu melihat Xiao Chuan? Dia belum kembali? Tidak. Biasanya dia sudah kembali sekarang. Ambil ini. Aku akan pergi mencarinya. Biarkan aku pergi. Xiao Chuan, Kembali. Ibu, jangan pedulikan aku.
Tuan Muda Zhou, apa yang kau... Apa? Ye Beishan. Tuan Muda Zhou, lihat, bermurah hatilah, jangan dipikirkan. Hanya maafkan dia. Dia mencoba membunuhku. Bagaimana bisa berakhir dengan kata-katamu? Oh benar. Lihat aku lupa sesuatu yang penting. Tuan Muda Zhou, ini 300 liang. Tidak kurang sepeser pun. Lihat. 300 liang ini hanya untuk pajak. Untuk membeli nyawa anakmu. Tambah lebih banyak uang. Aku tidak tahu berapa harga anakmu. Tuan Muda Zhou, kami punya uang di sini. Ini adalah perak maharku. Ini bernilai beberapa puluh liang. Wan Ru. Hanya dengan ini, kau ingin membeli nyawanya? Anakmu begitu tidak berharga? Beishun, jangan bertindak. Jika kau bertindak sekarang, semua kesabaran masa lalu akan sia-sia. Hari ini aku akan membuatmu merasakan harga untuk menentangku. Sandau. Tuan Muda Zhou, lihat, aku akan kumpulkan uang. Untukmu, pemilik penginapan ya? Kau pikir kami hanya ingin ini? Beberapa ratus liang perak? Tuan Muda Zhou, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu bebal. Ayahku sudah lama ingin menyita penginapanmu. Apakah kamu membayar pajak bulanan atau tidak? Penginapanmu lambat laun akan disita. Adapun keluargamu, aku tidak suka sikapmu berdiri dan berbicara denganku. Tuan Muda Zhou, selama kau menyelamatkan anakku, selamatkan keluargaku, apapun yang kau inginkan, selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Apa? Selama aku ingin, kau akan memberikannya padaku? Benar Tuan Muda Zhou, selama Xiao Chuan diselamatkan, bahkan melayanimu seperti binatang, aku rela. Baik. Ayo, ikat dia dan kirim dia ke rumah pelacuran. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Bukankah kau berkata apapun yang kuinginkan, kau akan memberikannya padaku? Apa yang kau tunggu? Bahkan sampah ini tidak bisa kau kalahkan? Serang! Beishun, Jangan berani sentuh ibuku. Zhou Feng, aku akan membunuhmu. Xiao Chuan, kau baik-baik saja? Xiao Chuan, Ayah, aku tidak memintamu menjadi pahlawan dia sekarang. Bawa ibu dan larilah. Jika tidak, ibu akan dijual oleh Zhou Feng. Apa? Ingin membunuhku? Ingin melawanku? Aku akan memberimu kesempatan. Selama kau mengalahkan Sandau, aku akan membiarkanmu dan istrimu serta anakmu pergi jauh. Bagaimana? Ayo, bunuh aku. Aku akan melakukannya. Aku membunuh hanya dengan 3 pukulan. Apalagi di Kabupaten Taoyuan. Bahkan di seluruh kota Yunzhou, tidak ada yang berani menantangku. Liu Sandao, kau bagus. Xiao Chuan, kau tidak bisa mengalahkannya. Lalu bagaimana jika aku tidak bisa? Aku tidak bisa hanya menontonnya, menjual ibuku. Kamu sampah, tapi aku tidak. Zhou Feng, jika aku mengalahkannya, apakah kau akan membebaskan keluarga kami? Xiao Chuan kan? Lumayan. Selama kau bisa mengalahkannya, tidak hanya membebaskan keluargamu, mulai sekarang, aku tak akan pernah menginjakkan kaki di penginapanmu lagi. Baik. Serangan pertama. Nak. Serangan berikutnya tidak akan semudah ini. Xiao Chuan, pikirkan apa yang kukatakan padamu. Teknik pedang mendengarkan angin, menekankan niat pedang dan energi. Apa? Bagaimana mungkin kau dengan mudah menghindari serangan keduaku? Nak, aku hampir tak tega membunuhmu. Sandau, jika 3 seranganmu tidak bisa mengalahkan anak kecil, maka kau pantas mati. Tuan Muda Zhou,
Jangan khawatir. Saat aku menggunakan serangan ketigaku, bahkan jika Ye Beishan datang, dia juga tak bisa menanganinya. Xiao Chuan, lari. Kau tak bisa menahan serangan ini. Tidak. Aku harus menahan serangan ini. Xiao Chuan, Aku sudah memberimu kesempatan. Anakmu tidak menangkap serangan ketiga. Bagaimana jika kau menggantikannya? Kau sebagai ayah seharusnya minimal menahan 3 serangan. Tidak bisa. Menjadi lebih tak berguna daripada anaknya. Benar. Bagaimana Ye Beishun? Pikirkan baik-baik. Jika engkau bisa menahan 3 serangan, maka aku tidak akan menjual istrimu. Tuan Muda Zhou, aku setuju. Aku akan pergi denganmu. Asalkan kau membiarkan suamiku dan anakku pergi. Ye Beishun, istrimu lebih berguna daripada kau. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. bunuh aku jika kau harus. Selamatkan istri dan anak-anakku. Baru sekarang membuat pilihan, terlambat. Lakukan. Kau menggangguku, menghina aku, dan mengutuk aku. Aku bisa menahan semuanya, tapi yang paling kubenci adalah ketika seseorang mengancam keluargaku. Sangat menarik. Kupikir kau sampah, tapi tidak menyangka. Kau memiliki beberapa keahlian, tapi aku sangat benci kau mengarahkan pisau padaku. 3 tebasan, potong tangan kanannya, untuk membuatnya tahu akibat menentangku. Pergi beritahu ayahku dan katakan saja padanya bahwa aku punya pertunjukan bagus di sini. Ya, Cukup menghibur. Aku ingin melihat apa yang kau sembunyikan. Datang dan coba. Kau mencari kematian. Baru saja Cuan menerima 2 tebasanmu, sekarang aku akan memberimu 3. Ini adalah tebasan pertama. Sombong. Tebasan kedua. Mustahil. Gerakan macam apa ini? Siapa sebenarnya kau? Kau masih punya tebasan terakhir. 3 tebasan. Dan kau bahkan tidak bisa memukul seseorang, keluarga Zouku tidak membesarkan sampah. Pedang. Tebasan. Ini mustahil. Ini ayahku. Zhou Feng, giliranmu. Zhou Feng, giliranmu. Ini benar-benar mustahil. Liu Sandao adalah salah satu petarung terbaik di kota Yunzhou. Bagaimana mungkin dia dikalahkan hanya dalam 3 gerakan? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Kau tak perlu tahu. Jangan mendekat lagi. Cepat hentikan dia untukku. Hentikan dia. jangan mendekat lagi. Sekiranya Samandra, dengan menggunakan pedangku. Gunakan pedangmu kalau begitu. Keluarga Zouku menghabiskan banyak uang untuk membesarkanmu. Jika kau tidak menghunus pedangmu, aku akan menyuruh ayahku membunuh kalian semua. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Ibu, siapa sebenarnya ayahku? Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah pejabat di sini. Jika kau membunuhku, seluruh keluargamu akan mati. Aku berkata, aku paling benci ketika orang mengancamku dengan keluargaku. Kau tidak bisa membunuhku. Berikan alasan untuk tidak membunuhmu. Selama kau tidak membunuhku, penginapan ini aku akan menyerahkannya. Pajaknya, aku akan menguranginya untukmu. Ayah, jangan setuju dengannya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak penduduk desa yang dia sakiti? Jika kau melepaskannya, dia pasti akan mengganggu penduduk desa lain di masa depan. Aku bersumpah, selama kau melepaskanku, mulai sekarang, hal-hal seperti itu, aku benar-benar tidak akan lakukan lagi. Aku akan menyuruh ayahku membayar untukmu memperbaiki rumah secara gratis. Manajer Ye. Tidak. Pahlawan Ye, tolong percayalah padaku. Tapi aku tidak percaya padamu. Pahlawan Ye, tolong percayalah padaku. Tapi aku tidak percaya padamu. Beishun, lupakan saja. Ibu, mengapa? Pada saat ini, kita masih tidak bisa membunuhnya. Baik. Zhou Feng, hidupmu akan diampuni untuk saat ini. Di masa depan,
Jika engkau berani bertindak gegabah lagi, aku tidak akan mengampunimu. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Anda benar-benar Buddha hidup. Aku akan kembali dan segera membakar dupa. Untuk menyembah Anda, Jauhkan diri dari ibuku. Pergilah. aku akan segera pergi. Anakku yang baik, apakah kamu punya pertunjukan bagus untuk dilihat ayahmu? Ayah, Anak, aku hampir terbunuh. apa? Siapa? Siapa yang berani membunuh anakku? Siapa yang berani membunuh anakku? Fang, apa kau baik-baik saja? Apakah kau takut? Jangan khawatir. Siapa pun yang menggertam, Ichiwachu Fang Bogduan, semua mati bersamamu. Fang, mengapa celanamu basah? Tadi, aku minum 2 cangkir teh dan menumpahkannya di bajuku. Ayah, Jangan khawatirkan itu. Bunuh Ye Beisun untukku. Tadi aku masuk untuk minum teh. Dan dia sebenarnya menodongkan pisau kepadaku. Dia juga membunuh Sandau. Omong kosong. Jelas kau memaksa ayahku untuk membayar uang. Ayahku tidak bisa membayar uangnya, sehingga kau akan membunuhku dan menjual ibuku. Itulah mengapa ayahku bertindak. Apa? Dia sebenarnya berhasil membunuh Liu Sandao? Jangan khawatir. Ayah segan menanganinya untukmu. Pergi ganti bajumu dulu. Wenlong dan Huahu. ini. Seni bela diri mereka berdua tidak sederhana. Xiao Chuan, kembali. Aku tidak peduli apa anakku ada di sini untuk... Aku hanya tahu bahwa seseorang ingin menyakiti anakku. Maka mereka boleh membayar harganya. Aku tidak takut padamu. Ayahku bisa dengan satu gerakan menjatuhkan Liu Sandao. Sekarang, dia bisa menjatuhkanmu dengan satu gerakan. Hilangkan kejahatan untuk rakyat. Xiao Chuan, apa yang kau katakan? Ye Beishun, kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Kau sebenarnya membunuh Liu Sandao. Sepertinya kungfumu hebat. Tuan Zhou, aku memang tahu sedikit kungfu. Tapi semua ini adalah untuk melindungi istriku dan anak-anak karena terpaksa. Saya harap Anda bisa mengerti. Baiklah. Dalam hidupku aku memiliki 2 hal yang paling berharga. Pertama, putraku tersayang. Dan kedua, bakat. Saya di saat Anda cukup berbakat sekarang. Tuan Zhou, apa maksud Anda dengan ini? Jelas, kau membunuh penjaga putraku. Pilihan, lindungi putraku dari sekarang. Urut mati. Bagaimanapun itu yang paling berharga bagiku adalah putraku. Jika kubiarkan kau hidup, aku takut. Ayah, kau tidak bisa menjadi penjaga binatang itu. Dia hanya ingin menjual ibu ke rumah pelacuran. Apakah aku mengizinkanmu bicara? Kekuatan Zhou Batian sebenarnya di atas keduanya. Tuan Zhou, Anda dan aku sama, yang paling berharga bagi kita adalah istri dan anak-anak kita. Tapi kita juga berbeda. Karena aku tidak akan pernah melakukan kejahatan dan perbuatan merugikan. Jahat dan merugikan? Kenapa aku tidak tahu? Penduduk Kabupaten Taoyuan bersyukur padaku. Bersyukur, Kasim Chaosong di belakangmu membiarkan putramu merampas harta penduduk di mana-mana. Penduduk sudah lama ingin membunuhmu dan putramu. Sorry, tapi aku tidak menyangka penduduk memiliki dendam besar padaku. Kalau begitu sepertinya gak ada ruang untuk negosiasi. Tuan Zhou, aku tahu Anda sangat menyukai penginapanku. Jika Anda bisa membebaskan keluargaku hari ini, aku akan menyerahkan penginapan ini padamu dengan kedua tangan. Berkelit. Masih berpikir untuk pergi? Jika Ye Beisun dibunuh, penginapan ini akan tetap milik ayahku. Ayah, hari ini kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ide Anda bagus, tapi aku hanya mendengarkan putraku. Wenlong Huahu, tangkap mereka untukku. Ya. Tunggu sebentar. Bertarung di luar. Jika penginapan rusak,
Aku harus merenovasinya, yang membutuhkan biaya besar. Benar. Ayah, bagaimana dengan ini? Besok Anda kumpulkan semua penduduk desa ini dan lawan mereka. Ini disebut membunuh ayam untuk menakuti. Monyet. Bagus. Sungguh kau adalah anak baikku. Cerdas. Wenlong, Huahu, Ya, jaga pintu untukku. ya. Ayo pergi. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Dalam 100 li ada informan tuan kita di mana-mana. Ayah, apakah kau benar-benar tahu teknik pedang? Bisakah kau menang besok? Apakah frasa yang kau katakan sebelumnya adalah teknik pedang mendengarkan angin? Dan apakah kau kenal Master Ye? Xiao Chuan. Cukup. Xiao Chuan, pergi bersihkan di sana. Baik. Ayah, kau harus menang besok. Ketika saat itu tiba, bunuh Zhou Feng dan Zhou Batian dan rakyat Kabupaten Taoyuan tidak akan pernah diintimidasi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Besok jika kau membawa aku dan Xiao Chuan, kita pasti tidak bisa melarikan diri. Mengapa engkau tidak mengambil cap kekaisaran dan pergi dulu? Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan kalian berdua. Demi negara, mengorbankan kami berdua bukanlah apa-apa. Tidak. Lalu bagaimana dengan besok? Bagaimana rencanamu untuk menangani mereka berdua? Zhou Batian bukan Zhou Feng. Jika kau bertindak lagi, kau pasti akan membongkar identitasmu. Pada saat itu, bukan kami berdua yang mati, tetapi rakyat dunia. Besok aku akan membunuh mereka berdua tanpa menggunakan teknik pedang. Jangan khawatir. Dengan penduduk desa di sini, aku pikir Zhou Batian tidak akan melakukan apa-apa kepada kami. Setidaknya itu bisa membeli waktu. Semuanya. Kau berpura-pura mati bertahun-tahun lalu, melarikan diri. Selama 15 tahun, rakyat telah menderita. Kita tidak bisa menunggu lagi. Dengan atau tanpa cap, kita harus mengangkat pasukan sekarang. Kami bersedia mati untuk yang mulia dan untuk rakyat. Yang mulia, kita bisa mengangkat pasukan sekarang. Kami telah menemukan Ye Beishan. Hebat, akhirnya menemukannya. Biarkan aku pergi. Apa yang terjadi? Tuan Ye dan keluarganya, mengapa mereka ditangkap? Aku tidak tahu. Pagi ini, saya dibawa ke sini oleh petugas Yamen. Sekelompok pengacau. Diam! Ayah, saya ada sesuatu untuk dikatakan. Semua, Anda pasti penasaran. Mengapa hari ini saya menyusahkan Tuan Ye? Tadi malam, anak saya pergi ke penginapan untuk mengambil pajak darinya. Tuan Ye ini menolak membayar dan membunuh penjaga anak saya, Liu Sandao. Dia harus dihukum mati secara terbuka. Wah, ini sudah berakhir. Bahkan seorang baik seperti Tuan Ye akan dibunuh. Kabupaten Taoyuan ini mungkin tidak layak huni sekarang. Jika kita tidak bisa tinggal di sini, kemana kita bisa pergi? Sejak Kasim itu berkuasa, Chu kita yang besar tidak pernah memiliki hari yang baik. Kalian semua diam! Ayah saya belum selesai. Batiun, mempertimbangkan kemampuannya cukup baik, ingin merekrutnya. Namun dia tidak mau. Uries, saya mendirikan arena ini untuk memberitahu semua bahwa jika Anda memiliki kemampuan nyata dan bersedia melayani saya, kejahatan Anda, saya bisa mengabaikan. Namun jika Anda menolak, Anda akan mati. Berperan sebagai kaki tangan kejahatan, saya tidak bisa melakukannya. Benar. Ye Beishun, menanyaimu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda bersedia bekerja untuk saya? Zhou Batian, tinggalkan saja ide itu. Ayahku tidak akan pernah bergabung denganmu untuk menyakiti penduduk desa. Bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari putra Tuan Ye. Bagus. Baik. Kalau begitu, Huahu, Wenlong, biarkan para pengacau ini tahu konsekuensi dari menentangku. Ya, tidak perlu kau lakukan. Hanya satu ayunan palu. Ambil paluku. Xiao Chuan, Sudah selesai, Wahu dapat menghancurkan batu dengan satu ayunan palu. Ya? Dia bukan tandingan ayahku.
Ayah! Membosankan sekali. Sangat sedikit kekuatan. Sampah. Bukankah kau sangat arogan kemarin? Bukankah kau ingin membunuhku? Datang dan bunuh aku. Teruslah arogan. Datang pukul aku. Ini semakin menarik. Bagaimana mungkin Ye Bei-shun mungkin menghalangi dua palu Huahu? Tampaknya, aku telah meremehkan Ye Bei-shun ini. Tuan Ye tahu seni bela diri. Aku tidak menyangka dia seorang master. Giliranku. tidak mungkin? Di Yunzhou tidak ada yang bisa menandingiku. Pusaran angin, palu emas. Pusaran angin, palu emas. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan teknik pisau angin mendengar, atau aku pasti akan membunuhnya. Ye Bei-shun, mari kita lihat bagaimana kau menghalangi ini. Ayah! Bagaimana ini mungkin? Huahu telah dengan mudah terbunuh dengan satu tebasan. Orang ini tidak boleh diremehkan. Tuan Ye sebenarnya memecahkan gerakan ini. Mungkinkah dia tahu seni bela diri tak tertandingi? Bukankah itu berarti kita dapat membunuh Zhou Batian dan putra jahatnya hari ini? Ya, Tuan Ye. Ayo, bunuh ayah dan anak jahat itu. Balas dendam untuk penduduk desa yang telah meninggal. Ya, ayo, bunuh dia. Tidak ada teknik pedang, hanya tebasan berdasarkan intuisi. Ye Bei-shun, apa lagi yang kau sembunyikan? Tidak baik. Wenlong adalah bahkan lebih kuat dari Huahu. Ini, menurut legenda, pedang gentleman membantai sebuah kota. Pedang gentleman, seorang kaki tangan, orang kecil. Pedang pertama gentleman. Jebak kau. Dia benar-benar menghindarinya. Tuan Ye, mungkinkah dia master tak tertandingi? Teknik pedang yang bagus. Keterampilanmu juga tidak buruk. Sayangnya engkau berada di sisi yang salah. Pedang kedua gentleman. Seorang gentleman bukanlah alat. Apakah kau begitu sombong? Lihat saja bagaimana ayahmu tertikam. Dengan sekali tebas sampai mati. Sayang sekali. Teknik pedangmu tidak sempurna, atau aku sudah mati. Sayangnya, teknik pedangmu tidak akan pernah sempurna di hidup ini. Kau mencari masalah. Ayah, teknik pedang seperti apa yang digunakan Ye Bei-shun? Ini tidak mungkin. Tidak ada teknik pedang, tapi sepertinya ada niat pedang. Ayah, apa artinya ini? Ye Bei-shun, apakah kau masih menyembunyikan keterampilan sejatimu? Berapa lama kau bisa terus bersembunyi? Wenlong dan Huahu di sini serang bersama. Ayah, aku percaya padamu. Bunuh mereka. Cari keadilan untuk penduduk desa. Aku harus membunuh satu dulu, atau dengan hanya teknik pedang biasa, tidak ada peluang untuk menang. Ya, Tuan Ye, jika kau kalah, kita tidak akan pernah bisa pulih. Pada zaman dahulu, Ye Bei-shun bertarung sendiri, melawan Cao Song untuk melindungi cap kerajaan sekarang. Tuan Ye, ayo semangat. Diam kalian semua. Apa? Apakah kau juga ingin bertarung? Jika kau tidak ingin mati, tutup mulutmu. Berperilakulah baik. Apakah kau melihat itu? Ye Bei-shun, apa gunanya membantu mereka? Inilah mengapa teknik pedang gentlemanmu gagal mencapai kesempurnaan. Ye Bei-shun, oh Ye Bei-shun, apa yang kau sembunyikan? Kita harus mengakhiri ini dengan cepat.
Mereka tim yang sulit ditangani. Pedang gentleman ketiga, angin pusing kerajaan. Ayah, Bunuh dia! Bunuh dia! Inilah aura pedang. Ya Beishan, siapa sebenarnya dirimu? Wahai orang-orang, pergi beri kabar kepada Chow Gonggong bahwa kami telah menemukan seseorang yang terkait dengan Ye Beishan. Cepat katakan, apa berita barunya? Orang-orang di Tenggara memberontak melawan pajak. Ada setelah diempas. Para pemberontak ini, belas kasihan Kaisar dalam menyelamatkan mereka sudah cukup, tetapi mereka tetap memberontak. Bagaimana dengan Li Zhengde dan Ye Beishan? Ada kabar? 10 tahun, dan tidak ada jejak sama sekali. Mengapa aku repot-repot memberimu makan? Kepala, adakah kabar tentang Ye Beishan? Katakan padaku. Bupati Zhou Batian dari Taoyuan melaporkan balik seorang banger dari pedang angin mendengarkan. Pedang angin mendengarkan? Itu pasti Ye Beishan. Bagus. 10 tahun, akhirnya aku telah menemukan. Ye Beishan, hari ini aku akan melihat kemana engkau lari. Keluarkan perintah untuk menangkap Ye Beishan. Baik. ayah, kau hanya... Xiao Chuan, cepat ke sini. Jangan tinggalkan ibumu. Mencoba pergi? Ya Beishan, daripada siapa engkau belajar teknik pedang itu? Tuan Zhou, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan kira aku tidak tahu. Serangan terakhir itu jelas memiliki aura pedang. Dan di dunia ini, hanya satu teknik pedang memiliki aura pedang, itulah teknik pedang angin mendengarkan. Teknik pedang angin mendengarkan? Bukankah itu warisan eksklusif dari keluarga Ye Beishan? Bagaimana mungkin Tuan Ye? Mungkinkah Tuan Ye adalah Ye Beishan? Omong kosong. Tidak mungkin. Ye Beishan sampai ini, bagaimana mungkin dia adalah Ye Beishan? Ye Beishan di masa jayanya sangat dominan, tak terkalahkan. Bukan sesuatu yang sampah ini dapat menandingi. Tapi kau pasti memiliki beberapa hubungan dengan Ye Beishan. Ye Beishan, lebih baik kau mengaku dengan jujur. Ye Beishan adalah seorang yang sangat penjahat buronan oleh Chow Gonggong. Jika kamu mengoh tentang keluargamu, aku tidak akan menyusahkan kamu dan aku menjamin kekayaan, istri dan anak-anakmu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Tetapi, aku benar-benar tidak punya informasi tentang Ye Beishan. Mengenai pukulan terakhir itu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Baik. Kemudian aku akan menilai seberapa hebat dirimu. Apakah kamu mampu melakukan pukulan itu? Bawa pedang ke? Ya. Pergi. Xiao Chuan, ayo pergi. Aku tidak pergi. Aku percaya ayah bisa mengalahkannya. Aku tidak pergi. Xiao Chuan, Ayo, biarkan aku melihat. Apakah kamu bisa menggunakan teknik bilah angin pendengaran? Ayah, hati-hati. Zhou Batian tahu kungfu, dan dia sangat kuat. Sekelompok pemberontak. Ayahku tidak naik pangkat dengan menjilat Chow Gonggong. Ayahku menguasai teknik bilah naga hijau. Apa? Teknik bilah naga hijau? Teknik legendaris yang dikatakan setara dengan bilah angin pendengaran. Aku tidak menyangka itu warisan keluarga Zhou. Sudah selesai? Ini benar-benar akhir. Tuan Ye tidak tahu teknik bilah angin pendengaran. Bajingan kecil. Sudah kehabisan akal, bukan? Ayahmu tidak tahu teknik bilah angin pendengaran. Mari lihat berapa pukulan yang bisa kamu hindari.
Ayah, Xiao Chuan, pergi. Baik. Ayah. Bunuh dia. Pergi. tidak. Xiao Chuan, Ayah, aku tidak pergi. Aku masih ingin ayah mengajariku teknik pedang. pergi. Bagaimana? Ye Beishun, kamu masih tidak berencana menggunakan teknik bila angin pendengaran? Sudah kukatakan aku tidak bisa. Baik. Aku akan memukulmu sampai kau menyerah. Mari kita lihat berapa kali pukulan yang bisa kau tahan. Ayah, Xiao Chuan, Masih memanggilnya ayah? Mengapa kau tidak mati untuknya? aku akan membunuhmu. Xiao Chuan, Tidak. Nah, aku tidak bisa mengungkapkan teknik pedang mendengarkan angin. Aku tidak bisa mengungkapkan cap kekaisaran. Aku masih bisa bertahan. Xiao Chuan, Xiao Chuan, Ye Beishun, aku hampir lupa. Apa yang paling kita hargai adalah anak-anak kita sendiri. Chu Batian, kau tidak boleh menyerang anak kecil. Chu Batian, serang aku jika kau berani menyerang anak kecil. Kau benar-benar binatang. Sekelompok pembuat onar. Satu kata lagi, anak kepala akan berbalik. Ye Beishun, jika kau mengaku being Ye Beishun, tidak hanya kau akan mendapat hadiah besar dari Kasim Chow, tetapi kau juga bisa memastikan kekayaan istri dan anak-anakmu. Tetapi kau, mengapa kau tidak mengatakannya? Mengapa kau tidak menggunakannya? Apakah itu sepadan? Tepat. Jika kau tahu, katakan saja. Apakah kau benar-benar berharap Ye Beishan yang menghilang 10 tahun lalu untuk menggulingkan Kasim Chow? sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak tahu teknik pedang mendengarkan angin. Aku juga tidak tahu Ye Beishan. Masih keras kepala. Xiao Chuan, Coba Chan, kau akan mati dengan mengerikan. Ye Beishun, dari jarak ini, untuk menyelamatkan anakmu, kecuali kau menggunakan teknik pedang mendengarkan angin, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Gantung dia. Xiao Chuan, jangan. Xiao Chuan, jangan. Kukatakan. Baik, bukanlah lebih baik lebih awal. Mengapa menyiksa anak itu? Kau katakan, Tuan Ye, Beishun, jangan. Xiao Chuan, apakah kau tahu pedang mendengarkan angin? Apa hubunganmu dengan Ye Beishan? Lebih baik kau mengaku dengan jelas. Ayah. Mengapa buang-buang kata dengannya? Teknik pedang mendengarkan angin hanya diketahui oleh Ye Beishan. Bagaimana mungkin dia menjadi Ye Beishan? Gantung dia. saya bilang, aku adalah Ye Beishan, Ye Beishan adalah aku. Omong kosong. Mengaku sebagai Ye Beishan tanpa bahkan melihat siapa dirimu. Siapa yang akan percaya? Apa? Pemilik toko Ye sebenarnya adalah Ye Beishan yang hilang lama? Tidak mungkin. Ye Beishan ini adalah penjaga kekaisaran terbaik dari Chu, pemilik toko Ye. Tidak ada hubungannya dengannya. Lihat. Bahkan anakmu tidak mempercayaimu. Bagaimana kau bisa menjadi ayah? Apakah kau benar-benar ingin anakmu mati sebelum mengatakan yang sebenarnya? Baik. Kalau begitu, laksanakan eksekusi. Gantung dia lebih tinggi. Berhenti. Berhenti? Bukankah kau Ye Beishan? Tidakkah kau tahu pisau mendengar angin? Tidakkah kau bisa menyelamatkan anakmu dengan sekali tebas? Gunakanlah itu. Pisau mendengar angin, gunakanlah. Atau haruskah aku membantumu? Xiao Chuan, tebasan mendengar angin. Tebasan mendengar angin. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Apakah ayahku benar-benar Ye Beishan? Akhirnya tidak bisa menahan diri, ya. Ye Beishan. Kau dan anakmu pantas mati. Kau tidak bisa membunuhku. Ayah, aku belum ingin mati. Maka hari ini biarkan aku merasakan pisau mendengar angin keluargamu, Ye.
Ayah benar-benar pisau nomor 1 di dunia, seperti yang diharapkan. Bertarung dengan baik. Benar-benar Tuan Ye. Bagus. Bunuh ayah dan anak Zhou. Kembalikan kedamaian ke Tao Yuan. Kalian pengacau. Apakah kalian ingin memberontak? Penduduk desa serang dengan dukungan Tuan Ye. Apa yang perlu ditakutkan? Bertarung. Pukuli dia sampai mati. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku belum ingin mati. Ayah. Jangan takut apa-apa. Ayah tidak akan membiarkanmu mati. Ye Beishan, lebih baik kau pikirkan matang-matang. Bawa istri dan anakmu pergi. Atau selesaikan urusan dengan kami, ayah dan anak. Apa maksudmu? Sekarang Shu bawa istri dan anakmu. Dan mereka mungkin selamat. Ya jika terlambat lagi, aku tidak bisa menjamin. Omong kosong. Ayahku adalah Ye Beishan. Di dunia ini, siapa yang bisa menghentikan ayahku? Anak, so hanya karena ayahmu adalah Ye Beishan, tebak apa? Jika dia bisa membawamu dan ibumu, dan meloloskan diri dari kepungan Kasim Chow. Komandannya, mengapa kau terlihat begitu letih? Salam Kasim. Bagus. Pergi dan ambil hadiahmu. Terima kasih, Kasim. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap, sudah 10 tahun penuh. Komandannya, mengapa kau terlihat begitu letih? Itu memang tidak sebaik Kasim Chow yang penuh vitalitas. Kau telah membaik, menjadi lebih fasih daripada sebelumnya. Tapi aku tidak tahu jika seni bela dirimu sama halusnya dengan mulut kecilmu sekarang dan telah membaik sedikit. Kasim Chow, kau boleh datang dan coba. Kau lihat, aku baru saja memuji peningkatanmu, tapi dengan kalimat kedua, kau kembali bertarung dan membunuh sangat mengecewakan. Sayangnya Baginda selama ini merindukanmu. Sebelum datang ke sini, Baginda memintaku untuk memberimu sebuah pesan. Jika engkau patuh dengan taat dan menyerahkan segel giok kekaisaran, entah itu kekayaan dan kehormatan, atau promosi dan kebangsawanan, ada harapan besar. Tidak mungkin. Kau Kasim sialan. Ayahku tidak akan pernah memberikannya padamu. Suara yang keras sekali. Aku bisa melihat sekilas bahwa dia pasti keturunan keluarga Yemu. Benar. Tampaknya keluarga Yemu memiliki penerus. Ini bukan sesuatu untuk dikhawatirkan Kasim Chow. Aku pikir Kasim Chow harus khawatir tentang dirinya sendiri. Apakah dia bisa memiliki penerus? Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu di sini. Di depanmu terbentang hanya 2 jalan. Pertama adalah mati. Kedua adalah dengan taat menyerahkan segel giok. Baik, Kasim Chow. Aku juga memberimu 2 jalan. Pertama adalah turun tahta kepada putra mahkota. Kedua adalah mati. Kepada siapa Anda bilang untuk menyerahkan tahta putra mahkota? Apakah itu Li Zengde? Apakah Anda masih berpikir bahwa dia masih hidup? Putra mahkota pasti masih hidup. Berhenti berkhayal. Ya, aku bertanya padamu. Selama bertahun-tahun ini, kamu menyembunyikan identitasmu dan datang ke kota perbatasan ini. Bukankah itu hanya untuk menemukan keberadaannya? Bagaimana menemukannya? Mengapa kamu tidak bisa menggunakan otakmu dan berpikir dengan hati-hati? Bertahun-tahun lalu, mengapa pasukan perbatasan utara begitu alaminya membelot kepada Baginda yang sekarang daripada mengikuti yang disebut putra mahkota itu? Ini sepenuhnya membuktikan bahwa pada waktu itu dia sudah mati. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah kamu tahu, jika bukan karena dulu kamu mengandalkan keahlian pedang leluhurmu dan nyaris lolos, apakah kamu pikir kamu masih akan layak berdiri di sini dan berbicara denganku? Menurut Kasim Chow, aku harus berterima kasih kepada Kasim Chow karena menyayangkan nyawaku. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan untuk dengan patuh menyerahkan stempel giok. Jika tidak, aku dengan senang hati akan mengirimkanmu sekarang untuk bertemu dengan yang disebut putra mahkota yang telah lama dirindukan dan bersatu kembali di bawah tangan. Stempel giok tidak ada di sini.
putra mahkota pasti juga masih hidup. Dan kamu, aku akan membunuhmu. Keras kepala dan tidak mau menyerah. Serang. Musuh yang kalah. Xiao Chuan, lindungi ibumu dengan baik. Pertempuran hari ini, aku khawatir kita tidak akan selamat. Perhatikan teknik pedangku dengan hati-hati, pelajari sebanyak yang kamu bisa. Baik. Siapa yang akan duluan? Selama 10 tahun, aku telah berlatih keahlian tombak dengan keras hanya untuk bertarung denganmu lagi. Tapi sekarang, sepertinya, kamu sudah kalah. Xiang Hong, selama 10 tahun, bukankah kamu telah melihat melalui Cao Song? Dan sifat asli Li Zhenghe, buka matamu dan lihat pada orang-orang di dunia ini. Mana di antara mereka yang tidak hidup? Dalam kesengsaraan, apakah kamu benar-benar tidak peduli? Sekelompok pengacau. Apa urusan hidup atau mati mereka denganku? Baik. Kalau begitu, biarkan aku lihat apa yang telah kamu latih dalam 10 tahun ini. Perhatikan tombakku. Ye Bishan, kau sudah tua. Aku melakukannya agar anakku bisa melihat keahlian pedangku. Xiang Hong, perlu bantuanku? Tidak perlu. Itu hanya pisau pendengar angin. Sudah 10 tahun. Tombakmu persis seperti dirimu, tidak menunjukkan perbaikan sama sekali. Sudah kukatakan padamu waktu itu, ketika kita bertemu lagi, itu akan menjadi kematianmu. Xiao Chuan, ingat ya, kapak kembar tidak bisa dihadapi langsung, tapi mereka canggung. Selama kau menemukan kesempatan, satu gerakan cukup untuk membunuh. Sampah. Seperti yang diduga, sampah. Coba. Serang. Ayah, hati-hati. Ayah. Bagaimana dengan kapak 3 papanku? Tidak ada yang istimewa. Lihat 3 bilahku. Jadi begitulah. Kau berani melukaiku. Aku akan mencincangmu. Ayah. Bagus. Xianhe. Pergi. Dan kau berhenti berpura-pura mati. Serang bersama. Ye Beishan, aku sungguh tidak ingin membunuhmu. Mengapa kau hanya tidak bersedia menyerahkan segel kekaisaran? Untuk putra mahkota, untuk Chu Agung, dan bahkan lebih untuk rakyat dunia. Mengapa repot-repot? Ye Beishan, di bawah kekuasaan Kasim Cao dan Baginda, keadaan damai dan makmur. Putra mahkota telah hilang selama 10 tahun tanpa kabar sama sekali. Adapun orang-orang tak patuh itu, mengapa peduli tentang hidup atau mati mereka? Sejak Kasim itu berkuasa, Chu Agung kita tidak punya satu hari pun yang baik. Alangkah damai dan makmurnya zaman ini. Alangkah mengabaikannya untuk hidup mereka. Ketika mendiang kaisar berada di takhta, dia menjadikan rakyat sebagai fondasi. Dan kau memperlakukan rakyat sebagai gerombolan tak patuh, alat, dan bahkan binatang. Ketika kau mati, akankah kau punya muka untuk bertemu mendiang kaisar? Ye Beishan, jangan pikir bahwa keluarga Yemu, teknik pisau pendengar angin tak tertandingi. Lalu apa? Kau pikir kau bisa hari ini keluar dari pengepungan ini? Istri dan anak-anakmu akan mati menyedihkan karena dirimu. Apakah itu sepadan? Kau dengar itu? Jika kau patuh sekarang, serahkan segel kekaisaran. Masih ada kesempatan untuk menebus kejahatanmu. Ayah.
Jangan serahkan. Aku tidak takut mati. Lihat, aku sudah mempelajari teknik pedang mendengarkan angin. Ya, kita bisa berjuang keluar dan mencari pangeran mahkota. Beishan, aku tidak menyesal menikahimu. Ayo, biarkan aku lihat apa trik lain yang kau punya. Aku akan mengubur kalian bersama. Maka aku harus berterima kasih padamu. Mengapa masih mendengarkan omong kosong mereka? Bunuh. Ayah, aku di sini untuk membantumu. Xiao Chuan, kau sudah mempelajarinya. Ayah, kau tangani yang membawa tombak, aku akan tangani yang ini. Baik. Tang Xiane, kau sebenarnya direndahkan oleh seorang Anao. Kau meminta masalah. Sampah. Tidak bisa menangani seorang anak pun. Bodoh, kita sudah jatuh ke dalam jebakan. Tidakkah kau melihatnya? Apa maksudmu? Ye Beishan sudah menahan diri sepanjang waktu hanya untuk membeli waktu bagi anaknya. Untuk menunda waktu, untuk mempelajari teknik pedang mendengarkan angin. Tidak mungkin. Teknik pedang mendengarkan angin keluarga Ye pasti tidak sesederhana itu untuk dipelajari. Kecuali kita masih bisa membunuh. Yang ketiga, Wanru, hati-hati. Beishan, kotak brokat. Selama kau berhenti bertarung, aku akan melepasmu. pertama tanyakan pada anakmu apakah dia setuju. Xiao Chuan. Xiao Chuan. Ye Beishan, kau lihat, Sekarang hidup anakmu ada di tanganku. Tukarkan dengan stempel kerajaan di tanganmu. Bukan kesepakatan yang buruk. Lepaskan anakku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Silakan bunuh dia. Hidupnya tidak berharga seperti hidup anakmu. Tang Qianhe, apa kau benar-benar tidak peduli? Bukankah kau seharusnya sudah memiliki kesadaran seperti itu sejak dulu? Tepat sekali. Ye Beishan, jangan lupa, kau sudah mencari pangeran mahkota selama 10 tahun tanpa jejak. Apa gunanya stempel giok ini? Ayahku sudah. Xiao Chuan. Kata-kata ayahmu, aku sepenuhnya mengerti. Bunuh yang tua itu. Serangan angin mendengarkan. Hati-hati kepala kasih. Xiao Chuan. Apa kamu baik-baik saja? Ayah, saya baik-baik saja. Ayo pergi cepat. Kita tidak bisa pergi. Pergi lindungi ibumu. Serahkan ini padaku. Ambil. Xiao Chuan. Pergi. Cepat. Apa kamu baik-baik saja? Karena kamu sudah tahu, tidak perlu menyembunyikannya. Ayo, apa trik lain yang kamu miliki? Keluarkan semuanya. Aku, Ye Beishan, akan menuntaskannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa ini berarti aku tidak bisa menanganimu, kan? Baru saja, itu hanya makanan pembuka. Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Orang-orang ini, apakah kamu mengenal mereka? Pasukan pengawal, di mana kalian? Keluar. Baiklah, pasukan pengawal ini, apakah mereka saudara angkatmu? Apakah mereka kerabat tercinta dulu? Apa yang kamu tunggu? Bertindaklah. Liu Cheng, Wang Rong, Zhu Bo, kalian telah membelot ke Chaosong. Ye Beichuan, kami seharusnya bertanya padamu. Dulu kau meninggalkan kami. Ada pergi, membuat kami menunggu. Apakah engkau tahu apa yang kami alami? Kamu Bakta, Kaisar tiba-tiba memanggil kakak kali ini. Untuk apa? Tentu saja, itu untuk promosi. Keterampilan pedang kakak tak tertandingi. Dan dia pejabat yang jujur. Dan jika kakak tidak dipromosikan, siapa lagi yang akan? Benar. Itu sulit dikatakan. Kau, Bo, jangan bicara pesimistis. Kakak, Kaisar memanggilmu. Apakah itu untuk promosi? Saudara-saudara, beritaku ini
Setelah mendengarnya, kalian akan celaka. Jika ada di antara kalian yang takut, kalian bisa pergi sebentar. Tidak perlu mendengarkan. Kakak, bicaralah. Baru saja Kaisar memberitahuku bahwa Cao Song ingin mengangkat pangeran ketiga. Kaisar dalam kesehatan buruk dan tidak bisa melawan. Dia diam-diam mengirimku ke perbatasan untuk mengambil pangeran mahkota. Stabilkan situasinya. Liu Cheng, selain aku, kemampuanmu yang terbaik. Kamu bawa cap kerajaan keluar dulu. Aku akan menjaga belakang. Tunggu kembalimu. Kakak, bukan kamu yang harus pergi. Masalah ini menyangkut rencana nasional. Dan keponakanmu baru saja lahir. Kamu tidak boleh pergi. Benar, tidak. Kakak, kamu bawa istrimu dan anakmu pergi dulu. Sebelum Cao Song tahu, cepatlah pergi. Kami akan menutupi untukmu. Tunggu kembalimu. Tidak. Sudah diputuskan. Kakak, kamu pergi dulu. Kami akan menghadang pengejar. Maafkan aku. Ini kesalahanku. Aku membuatmu menunggu terlalu lama. 10 tahun. Tahukah kamu bagaimana kami telah hidup selama 10 tahun ini? Awalnya kami menolak menyerah untuk menunggu kembalimu. Wang Rong kehilangan istri dan anaknya untukmu. Jubo kehilangan orang tuanya. Gao Cheng. Gao Cheng awalnya adalah seorang yatim piatu. Dia tidak memiliki kelemahan. Dia telah lama meninggal. Dia menganggapmu sebagai saudaranya sendiri. Kamu membuat kami menunggu begitu lama. Liu Cheng, lihat. Aku telah menemukan pangeran mahkota. Itu pasti dapat membersihkan tuduhan tidak adilmu. Bahkan jika kamu menemukan pangeran mahkota, lalu apa? Sudah terlambat. Arwen, kami tidak di sini untuk mencari pangeran mahkota. Bisakah dia menghidupkan kembali istri dan anak Wang Rong? Atau orang tua Juba? Atau anakku? Apa yang kamu katakan? Anakmu juga. Adapun kamu hidup cukup nyaman. Dengan istri dan anak, mengapa Gao Cheng yang dipukul sampai mati? Pusing kamu? Maafkan aku kepada kalian semua. Semua ini adalah kesalahanku. Jika kalian membantuku mengantar cap kerajaan kepada pangeran mahkota, maka aku akan mengganti rugi kalian. Adapun aku akan menyerahkan diriku kepada kalian. Kapten, lupakan saja. Berhenti bicara omong kosong. Hari ini kami datang. Bukan untuk cap kerajaan, bukan untuk dunia. Ayo lawan. Tidak, aku tidak bisa menyerangmu. Kapten, bagaimanapun kami pernah mati. Ayo lakukan. Kapten, kami bukan lagi kami yang dulu. Setelah bertahun-tahun ini, tangan kami telah ternoda dengan terlalu banyak darah tak bersalah. Kami tidak bisa kembali. Bunuh kami. Anggap itu sebagai penebusan. Tidak, aku masih tidak bisa menyerangmu. Cao Song, apa yang kau lakukan pada mereka? Jangan salah paham padaku. Aku tidak melakukan apa-apa pada mereka sama sekali. Bahkan membiarkan Qian He merawat mereka dengan baik. Ini sederhana. Ye Beishan, mereka hanya diracuni oleh racun klan Tangku, yaitu serbuk Mo Shiming, dan hanya mematuhi perintah Tuan Cao. Jika saya mati, mereka pasti mati. Apa? Ye Beishan, kami tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Apapun yang dikatakan Cao Song, kami harus melakukannya. Kami sudah menjadi bonekanya. Tidak kapan-apa. Selama kita menemukan putra mahkota, saya yakin pasti ada cara untuk menyembuhkan Anda. Apa? Siapa yang Anda coba sembuhkan? Racun pada mereka sungguh tidak bisa disembuhkan. Tidak heran Anda tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Anda harus tahu, Tuanku Kaisar sekarang memiliki 3 hansip Sopyu pasukan elit. Bahkan jika Anda memberikan segel kekaisaran kepada putra mahkota, lalu apa? Setelah pasukan tiba, jika dia berani muncul, dia akan segera menjadi hantu di bawah pedang dan arwah di bawah kuda. Siannya, biarkan mereka menyerang. Beishan? Ayah. Mengapa Anda tidak menyerang? Pisau ini adalah apa yang saya hutang kepada Anda. Ayah. Saya sudah bilang untuk menyerang. Ayah. Xiao Chuan, ini adalah apa yang ayah hutang kepada mereka. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ayah pasti akan menyelamatkan Anda. Selamatkan. Pertama,
Pikirkan tentang diri Anda sendiri. Apakah Anda bisa bertahan hidup? 3 dari Anda menyerang bersama. Ayahku tidak bisa melakukannya. Saya akan melakukannya. Saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Bagus. Hutang ayah dibayar oleh anak. Xiao Chuan, Ayah, saya tahu Anda tidak bisa melakukannya. Tetapi saya hanya tahu bahwa selama putra mahkota mendapatkan segel, penduduk desa yang tertindas akan bergabung merespons. Apalagi 300 well, bahkan 500.000 atau 1 juta, kita tetap akan menang. Dan membawa kedamaian ke dunia. Bagus. Ini adalah bagaimana Panji kepala dulu. Xiao Chuan benar, biarkan Paman Liu menguji kemampuan pedang Anda. Bagus. Saudara-saudara, jangan tahan diri hari ini. Sebelum kita mati, beri anak ini lebih banyak latihan. Bocah, perhatikan tebasan menyapu Paman Wang. Kasim, apa yang kau lakukan? Ye Beishan dan kawan-kawannya kini dengan moral rendah, langsung bunuh saja mereka. Bukankah ini membuang-buang waktu sekarang? Apa buru-burunya? Lebih baik biarkan mereka bermain sedikit lebih lama. Bukankah kau baru saja mendengar tentang keberadaan Putra Mahkota? Biarkan aku tanya. Jika Putra Mahkota tahu orang ini dalam bahaya, bagaimana mungkin ia tidak datang menyelamatkan? Lalu, kita bisa menangkap mereka dalam satu jaring. Kasim rencana yang cerdik sekali. Menurut siapa yang kau katakan, Ye Beishan mengganti namanya menjadi Ye Beishun dan sekarang tinggal di Kabupaten Taoyuan. Benar. Kabar buruk, Bupati Taoyuan, Zhu Batian, Aisrat silam ku dengar tentangnya dan Zitwin kirikin hubungan erat dengan Cao Song. Segera, identitas Ye Beishan akan terbongkar, jadi kan kita harus mengerahkan pasukan segera. Kalau enggak, rencana besar kita dalam bahaya. Yang mulia, tidak disarankan. Dan jika Cao Song mengetahui tentang Ye Beishan, dia pasti akan memasang jebakan di Taoyuan untuk memancing kita. Jika pasukan kita maju, itu akan menjadi kematian yang hampir pasti. Tetapi tanpa Ye Beishan dan tanpa segel, bagaimana kita bisa mengerahkan pasukan? Jenderal, mengapa aku tidak mencari Ye Beishan dulu dan kalian lanjutkan seperti rencana? Setelah merebut kabupaten dan kota kunci, kemudian kumpulkan pasukan kita dan langsung menuju Taoyuan. Pada saat itu, bahkan jika Cao Song penuh dengan tipu muslihat, dia tidak akan punya cara. Baik, Usan, Ye Beishan telah terlalu banyak berkorban untukku. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan ada apa-apa padanya. Aku akan ingat kata-kata yang mulia. Usan mohon diri sekarang. Semuanya, demi rakyat aku mohon padamu. Demi Chu Agung, demi yang mulia, demi rakyat. Kasim Kepala. Lapo. Pasukan kavaleri ringan telah tiba. Mereka datang tepat waktu. Sampaikan perintah pribadiku. Biarkan pemimpinnya hidup, bunuh yang lain. Iya. Xiang Hong, sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Wang Rong. Kalian berdua, bunuh Ye Beishan. Serahkan bocah ini padaku. Ayah, aku akan membantumu. Aku lawanmu. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua ingin bertarung denganku sampai mati? Ketua Qi, bunuh saja kami berdua. Kami tidak punya pilihan. Ya, Ketua Qi, kita sudah melewati titik tanpa kembali. Xiao Chuan. Kau? Ada apa, Ye Beishan? Mengapa kau masih berdiri di sana? Kamu harus cepat-cepat membunuh kakakmu untuk menyelamatkan anakmu. Ayah, jangan khawatir tentang aku. Aku bisa mengalahkannya. Aku sudah mempelajari tebasan mendengarkan angin. Dia bukan tandinganku sekarang. Xiao Chuan, bagaimana mungkin? Bagaimana kau tahu teknik pedang mendengarkan angin? Ayah hanya mengajarimu gerakan biasa. Xiao Chuan, jangan terlalu percaya diri lagi. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, bunuh kami berdua dulu untuk membebaskan tangan ayahmu. Jing, aku belum. Aku benar-benar sudah mempelajarinya. Bocah,
Bukan aku meremehkanmu. Kau hanya mempelajari beberapa gerakan pedang dan berani mengklaim kau sudah menguasai tebasan mendengarkan angin. Kau benar-benar pikir aku tidak berguna? Dalam hidupku, aku hanya kalah 2 kali. Keduanya kepada ayahmu. Selain itu, aku tidak pernah kalah kepada orang lain. Boxer, kau yang meminta sendiri. Ya Beishan, menyimpan kau masih berdiri di sana. Cepat bertindak. Tidak perlu. Aku percaya pada Xiao Chuan. Meteo. Tusuk. Tebasan mendengarkan angin. Xiao Chuan? Xiao Chuan, Sayang sekali. Buat mereka berdua bertarung sepenuhnya. Bunuh dia. Maaf, selama 10 tahun terakhir, aku sudah kehilangan terlalu banyak, dan aku tidak bisa kehilangan mereka lagi. Aku harus bertindak. Liu Cheng, Zubo. Kasim, Ye Beishan sedang tidak fokus sekarang. Aku akan merebut cap kekaisaran. Wan Ru. Berikan aku cap kekaisaran. Beishan, Wan Ru. Beishan, jaga baik-baik cap kekaisaran. Wan Ru. Cao Song, Tang Xianhe. Aku ingin kau bayar dengan nyawamu. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam Wan Ru. Six, cepat lindungi Kasim. Hanya dengan kau, minggir. Aku akan membuatmu menemani Wan Ru dalam kematian. Keterampilanmu di atasku. Ye Beishan, tak menyangka kan? Kau pikir teknik. Pedang mendengarkan anginmu, tak terkalahkan. Di depanku, itu hanya trik kecil. Sekarang istri tercintamu sudah mati. Anakmu bahkan lebih buruk dari mati. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan segel kekaisaran, kalau tidak, akan giliranmu. Mati. Aku, Ye Beishan, sudah lama menjadi orang mati. Tetapi sebelum aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Lalu matilah. Tebasan mendengarkan angin. Ye Beishan, yang terkenal teknik pedang mendengarkan anginmu, tak berguna melawanku. Apakah kau ingin mempelajarinya? Baik, hari ini suasana hatiku bagus. Jadi aku bisa mengajarmu. Maaf, Wan Ru. Aku tidak menjaga segel kekaisaran. Wan Ru, aku datang untuk bersamamu. Masih ingin bersatu kembali? Tidak mungkin. Aku tak akan membiarkan kalian bersatu bahkan dalam kematian. Atas perintah Putra Mahkota, kami datang membantu Kepala Kie membersihkan pengkhianat dan memulihkan ketertiban istana. Cepat, obati Ye Xiao Chuan, Saudara Beishan. Kau, Saudara Beishan, jangan khawatir. Putra Mahkota tahu tentang kesialanmu dan mengutusku untuk membantumu. Benarkah? Saudara Beishan, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menunggu kedatangan Putra Mahkota. Putra Mahkota telah tiba. Aku telah memimpin para jenderal dalam pemberontakan. Kita akan mengumpulkan pasukan di Taoyuan, dan itulah akhir Cao Song. Baik. Aku benar-benar tak menyangka kau memulai pemberontakan begitu awal. Mengapa aku hanya melihat kalian sedikit dan belum melihat mantan Putra Mahkota Li Zhengde? Cao Song, selama 15 tahun terakhir, kau telah membuat istana kacau dan menindas rakyat. Sekarang, Putra Mahkota telah memberontak untuk melindungi takhta. Serahkan diri sekarang. Omong kosong. Kaulah yang harus menyerah. Ye Beishan, tidakkah kau merasa aneh? Sampai sekarang aku telah membuatmu setengah hidup, menggodamu, dan tidak membunuhmu. Tidakkah kau pikir ada alasan untuk ini? Apa maksudmu? Sejujurnya,
Setelah kamu tiba di Kabupaten Taoyuan, aku tidak yakin apakah kamu pernah bertemu dengan mantan putra mahkota Li Zhengde. Jadi aku telah mengikuti orang bodoh ini untuk mengujimu. Sekarang berita sudah dikonfirmasi, alasan apa yang kumiliki untuk tidak menunggumu semua muncul dan menangkapmu sekaligus. Semuanya ada di bawah kendaliku. Kau Song, prajuritmu sekarang hampir habis tersapu. Jika aku ingin pergi, apa yang bisa kau gunakan untuk menghentikanku? Apa leluconnya? Ye Beishan itu bukan tandinganku. Siapa kira-kira dirimu ini? Ayo, kalian berdua serang bersama. Aku akan menanganinya sendiri. Kakak Wu? Apa? Jadi ini Li Zhengde, mantan putra mahkota. Bawahan paling cakap, sungguh biasa-biasa saja. Tidak pernah kuduga kau Kasim tua bisa bersembunyi sedalam itu. Bukan karena aku bersembunyi dalam, melainkan karena kau terlalu lemah. Kakak Beishan, ambil segel kekaisaran dan pergi cepat. Kasim tua ini kungfunya terlalu tinggi. Tidak. Wan Ru sudah meninggal. Aku akan membunuhnya dan menguburkannya bersamanya. Kabar di dunia persilatan mengatakan teknik pedang mendengar anginmu adalah seni pedang tertinggi di bawah langit. Ye Beishan, apakah kau masih benar-benar berpikir kau yang nomor 1? Baiklah, kalau begitu ayo bertarung sampai mati. Ayo. Dengan senang hati. Terlalu lambat, tidak cukup cepat. Tidak mungkin. Bagaimana Cao Song selalu bisa mengantisipasi gerakanku? Ye Beishan, nah, apakah kau masih percaya sekarang bahwa pedang mendengar anginmu adalah yang terhebat di dunia? Kakak Beishan, biarkan aku membantumu. Ye Beishan, tidakkah kau merasa sesuatu aneh? Mengapa setiap kali aku bisa memprediksi dengan tepat teknik pedangmu? Itu karena niat membunuhmu. Tahukah kau, 10 tahun lalu aura membunuhmu sangat luar biasa. Aku hampir tidak bisa melarikan diri darinya. Tapi sekarang yang tersisa hanyalah amarah. Niat membunuhmu sudah lama habis. Dan amarah ini hanya akan meninggalkan banyak celah dalam gerakanmu. Terima kasih atas pengingatnya. Tapi aku tetap akan membunuhmu. Bagus. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatan sejatimu yang setelah sepenuhnya terbangun. Ayo. Sabetan mendengar angin. Baiklah, Ye Beishan. Gerakan itu sebenarnya punya kelebihan, tapi tetap tidak lebih dari itu. Tidak mungkin. Di seluruh dunia ini, tidak ada yang pernah menahan tebasan ini. Tebasan angin mendengar, kecuali... Apa yang tidak mungkin? Teknik anak Yuan Tiangang saya telah dilatih selama 50 tahun. Biar saya katakan dengan jelas. Apakah kau benar-benar berpikir masih 10 tahun yang lalu? Sekarang di seluruh negeri, selain pedang kaisar, tidak ada keterampilan lain yang dapat menyakiti saya. Pedang kaisar adalah pedang pribadi yang mulia. Kau berani merencanakan pemberontakan. Bahkan sebelum jatuh sakit parah, kau mencoba merebut takhta sementara kaisar masih hidup? Sangat cerdik. Kau menebak dengan benar. Sebenarnya, saya seharusnya dengan tulus berterima kasih pada orang tua yang keras kepala itu. Jika dia tidak mengirim putra mahkota ke perbatasan untuk pelatihan begitu awal, bagaimana mungkin saya pernah memiliki kesempatan sempurna untuk merebut kekuasaan? Kau tidak akan pernah menjadi kaisar. Bahkan jika saya tidak selamat dari ini, rakyat negeri ini tidak akan pernah menerima Anda. Siapa yang kau bicarakan? Rakyat jelata. Maksudmu orang-orang tak berguna ini? Para petani tak berguna di depan saya? Dengarkan baik-baik. Dengan hanya beberapa orang terlatih, seperti Zhou Batian, para bodoh yang penuh anggur dan nasi, saya bisa menghancurkan mereka semua. Kau, pisau angin mendengar yang disebut ini, dan gerombolan orang ini, ancaman apa yang bisa kalian berikan padaku?
Satu tebasan tidak cukup, maka saya akan menambah beberapa lagi tebasan angin mendengar. Seperti bara api di hati rakyat, menunggu satu obor. Obor itu adalah putra mahkota. Begitu dia tiba, kau akan dibenci oleh semua. Baik, maka saya akan menunggu. Tunggu putra mahkota datang. Di depan para petani ini, saya akan secara pribadi membunuh pangeran kesayangan mereka dan memadamkan api harapan di hati mereka. Tebasan angin mendengar. Tidak. Tebasan angin mendengar menjadi lebih kuat. Saya harus mengganggu pikirannya. Tebasan angin mendengar menjadi lebih kuat. Itu jelas jauh lebih lemah beberapa saat yang lalu. Mungkinkah kemarahan ini? Apakah itu benar-benar melemahkan kekuatan tebasan Ting Feng? Atau apakah itu terkait dengan kehendaknya? Tidak, kita harus mengganggu pikirannya. Ya, 10 tahun lalu kau tidak bisa mengalahkanku. 10 tahun kemudian kau masih tidak bisa mengalahkanku. Baru saja, kami sudah memberitahumu. Pedang ilahi itu telah disembunyikan olehku di dalam makam almarhum Kaisar. Anda tadi tampak sangat tenang. Tetapi itu adalah pembunuh istrimu. Bagaimana mungkin kau menanggung penghinaan seperti itu dengan tenang? Saudara-saudara, dia pahlawan ia kalah, kita akan jatuh ke tangan Zhou Batian dan putranya serta menderita penindasan mereka lagi. Itu akan lebih buruk daripada mati. Ya, bahkan jika kita mati sekarang, kita tidak ingin mati di bawah tirani mereka. Ya, Pak Ye, jangan menyerah. Putra mahkota belum tiba. Kita sama sekali tidak boleh menyerah. Jenderal Ye, jangan pernah menyerah. Kalian para orang kacau, pemberontak. Pak Ye, bunuh Kasim ini dan nuailah dendam untuk warga desa kita yang gugur. Balas dendam. Kalian petani terkutuk. Diam semua kalian. Ayah, Xiao Chuan, balas dendam untuk ibu. jangan khawatir Xiao Chuan. Aku akan membalas dendam untuk ibumu dan membawa keadilan untuk semua orang. Baik. Ye Beishan, bukankah kau sudah mendapatkan pedang baru? Hari ini, mari kita lihat bagaimana rencanamu menyelamatkan orang-orang bodoh pemberontak ini. Ayo. Kasim kau bicaralah. Lakshade sekarang sedang berbaris dengan pasukannya menuju Kabupaten Taoyuan. Li Chengde. Mereka datang pada waktu yang tepat. Waktu ini, aku akan membuat setiap dari kalian menyaksikan siapa yang benar-benar memerintah Chu Agung. Cao Song, dengan aku di sini, aku Ye Beishan lebih baik mati daripada menyerah. Dengan aku di sini, kalian tidak akan pernah mendapatkan segel kekaisaran. Segel itu, maksudmu itu, batu tak berharga. Apakah benda itu masih berguna bagiku? Kau mempertaruhkan segalanya, keluargamu, hidupmu, hanya untuk sebuah batu dan kehilangan semuanya. Dan menyeret puluhan mil orang tak bersalah ke dalam kematian bersamamu. Apakah itu sepadan? Pak Ye, kami bersedia mati bersamamu. Sialan, orang-orang, apakah kita benar-benar akan hidup seumur hidup dalam aib? Tidak, biarkan hidup kita membuka jalan berarah untuk pahlawan Ye. Maka, anak-anak kita buat raib dan makmur. Pemberontakan. Kalian petani sialan, pemberontakan, pasukan, bunuh mereka semua tanpa ampun. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ya Tuan. Biarkan aku lihat siapa yang berani bergerak. Ayah, Cao Song berdarah. Ayah, teknik pisau Ting Feng yang kau ajarkan padaku menekankan kekuatan dan niat bila... Xiao Chuan, maafkan aku. Akulah yang salah. Selama bertahun-tahun ini, pengecutku adalah salah. Aku sebenarnya lupa apa yang sebenarnya adalah teknik pisau Ting Feng yang sebenarnya. Kemarahanku membuatnya menyesatkanku. Teknik pisau Ting Feng yang sebenarnya tidak memerlukan niat membunuh, bukan kemarahan, dan bahkan bukan ketenangan dingin, melainkan kebenaran. Aku sebenarnya lupa niat sebenarnya dari pisau Ting Feng. Maknanya adalah bahwa pendekar pedang memiliki aura membunuh yang tak tertandingi dan mendominasi. Kekuatannya adalah bahwa pendekar pedang membawa semangat kebenaran yang merangkul seluruh dunia.
Momentum ini berbahaya. Xiao Chuan, perhatikan, membalas dendam untuk dendam pribadi bukanlah tebasan Ting Feng. Berjuang untuk rakyat dunia demi kedamaian dan kemakmuran, itulah tebasan Ting Feng yang sebenarnya. Cukup omong kosong. Ayo, biarkan aku merasakan keahlian legendarismu. Hunyuan Golden Bell. Chi menembus langit. Ayah! Pahlawan Ye. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa aku kalah? Aku tidak akan kalah. Kau Song, kau telah kalah. Terima kenyataan. Kalah. Lihatlah ini, tanda harimau. Ini adalah tanda harimau kekaisaran. Di belakang kami, Kaisar saat ini sendiri mendukungku dengan 300.000 pasukan elit. Begitu Li Zhengde muncul, aku akan membantai semua orang di sini. Dan jika sesuatu terjadi padaku, pertama Yunzhou akan menjadi lautan darah dan mayat, gunung kematian. Neraka hidup penderitaan tanpa akhir. Lalu, sesaat setelah putra mahkota tiba, 300.000 pasukan ini akan runtuh seketika. Benar? Katakan padaku, mengapa saat ini putra mahkota tercintamu masih belum tiba? Katakan padaku, apakah kau tahu mengapa aku datang jauh-jauh ke Yunzhou untuk menghadapimu? Cao Song, aku yakin putra mahkota akan tiba segera. Situasinya sudah diputuskan. Kau tidak bisa mengubah ini. Kau sudah selesai. Hadapi takdirmu. Omong kosong. Itu hanya sesuatu yang kau katakan pada diri sendiri untuk merasa lebih baik. Aku tidak akan kalah. Warga desa, Ye si pendekar tidak bisa bertarung lagi, tapi kita masih bisa serang bersama. Ayo, jika kau ingin menyentuh Ye si pendekar, kau harus melangkahi tubuhku dulu. Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan siapapun hidup. Bunuh mereka semua. Siapa yang berani? Putra mahkota. Yang mulia. Komandan ya, aku datang terlalu terlambat. Yang mulia, sudah 10 tahun aku menantimu. Sudah 10 tahun aku mencarimu. Akhirnya aku tidak mengecewakan kepercayaan mendiang kaisar. Stempel giok sudah kujaga dengan aman. Baik. Aku tidak boleh kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? 300.000 pasukan, semuanya adalah pasukan elit. Bagaimana mungkin mereka dikalahkan dengan mudah? Karena Anda, Cao Song, telah melakukan perbuatan seperti menyalahgunakan kekuasaan dan korupsi, dan kejahatan Anda tidak terhitung banyaknya. Ini menyebabkan pemerintah menjadi korup. Hanya tahu memungut pajak berat dan menindas rakyat. Rakyat sudah selama ingin merobek Anda berkeping-keping. Kejahatan yang Anda Cao Song bikin terlalu banyak untuk dicatat. Rakyat sudah ingin membunuh Anda. Sekarang Anda sudah kalah. Menyerahlah. Bunuh dia. Balas dendam untuk warga desa kita yang gugur. Bunuh dia. Yang mulia, Beta, Cao Song telah menerima perintah langsung dari Kaisar untuk mengambil kepalamu. Yang mulia, hati-hati. Bagus, pengkhianat Cao sudah mati. Akhirnya mati. Kalian turunkan senjata sekarang. Putra mahkota, Tuan Ye, dan ayah anak Zhou juga adalah kaki tangan Cao Song. Pengawal. Ya. Pergi ke keluarga Zhou segera. Tangkap ayah anak Zhou dan buang mereka ke Uteran untuk menjadi budak selamanya. Baik. Report 1. Ikuti aku ke ibu kota, bersihkan pengkhianat, atur hilang istana, dan naik takhta atas perintah. Ya. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan Ye Beishan berjasa menangkap pemimpin pemberontak. Dia dianugerahi pedang kerajaan dan diangkat sebagai adipati pelindung. Anumerta menganugerahi Lin Wanru sebagai nyonya tingkat pertama dan memberinya pemakaman negara.
Jadilah demikian. Adipati Ye, tenanglah. Pedang kerajaan ini ditempa ulang atas perintahku, bukan yang dari makam ayahku. Terima kasih Yang Mulia. Bangun, Rat. Ya, Yang mulia, bagaimana dengan aku? Xiao Chuan, jangan nakal. Aku bagaimana bisa melupakanmu? Ye Xiaochuan, dengarkan dekrit. Saya menerima dekrit. Angkat Ye Xiaochuan sebagai wakil komandan pengawal kerajaan, bertahan berdiri wilayah Rat Nemesin, dan mengawasi pejabat lokal untuk memastikan rakyat hidup damai dan sejahtera. Bahkan mitos Zaban Spring. Terima kasih Yang mulia.